Fahadihil haqiqatu tubayyinu tariqaka walakin man amatathu al-ghaflah lam tarud dahu annaka bad. Fahadihil haqiqatu, inilah hakikat, tubayyinu itu menjelaskan tariqaka ing dalan sira kabeh, walakin man tetapi ini menungso mau amatathu itu dibunuh apa al-ghaflatu sifat lupa. Jadi sebenarnya hakikatnya itu kita sudah ditunjukkan jalan yang jelas, jalan menuju Tuhan yang jelas. Karena kita itu kadang sering berpikir begini, kita tahu-tahu lahir, kita lahir ini tidak pernah punya keinginan, tahu-tahu lahir, nggak ada, saya pengen lahir, nggak ada, nggak punya cita-cita, tahu-tahu lahir. Ada yang dilahirkan di Cikampek, ada yang dilahirkan di Amerika, ada yang dilahirkan di Papua, dan itu juga tidak punya pilihan. Kita nggak bisa, saya mau lahir di Amerika jadi anaknya George Bush, nggak bisa. Saya mau di Indonesia lahir jadi anaknya Jokowi, nggak bisa. Ya, sudah nasib sampean ya seperti ini sudah. Sebenarnya manusia sudah tahu pilihan itu ya. Maka Allah itu dia sudah menunjukkan hakikat jalan yang jelas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia itu dibunuh oleh sifat lupa. Dibunuh oleh sifat lupa. Jadi barang siapa yang mau ngaji masuk masjid itu pahalanya kayak orang yang Thariqut taubat, ini jalan menuju taubat. Jadi taubat itu juga ada jalannya, enggak asal. Maka kalau sampean pengen taubat harus tahu cara. Gimana cara nyari guru? Mencari guru yang benar, yang sanadnya sambung sampai Rasul. Ailam ya hada, ilam ketahuilah ya hada. Ini ya hada ini, iyaka takutlah kamu, takut al maksiat ing maksiat. Ilam ya hada, tahuilah, takutlah Anda dengan maksiat. Fakot takunu sababan litalaqu fil rizki. Terkadang maksiat itu menjadi sebab berhentinya rizki. Maka sampean kalau rizkinya seret, rezekinya sepi, itu bukan karena salah siapa-siapa, ya karena salah sampean sendiri. Kenapa? Karena ya itu tadi, maksiat itu tadi. Lu Gus, perasaan saya selama sebulan ini tidak pernah maksiat. Lu maksiat Anda bunuh dulu. Gimana? Itu. Jadi terkadang maksiat itu menjadi sebab berhentinya rezeki. Maka sampean kalau sekarang lagi seret, ya terima saja. Ya Allah, saya terima. Memang ini gitu. Diterima saja. Jangan nyalain orang, jangan nyalain bos Anda, jangan nyalain, enggak, salahkan diri kita sendiri. Nah ini namanya introspeksi. Kenapa kok kerja ya ono ya ini begini saja? Ya salahkan diri Anda. Pernah melakukan apa dulu? Pernah melakukan apa? Jangan nyalain orang, kok malah nyalain orang. Ini masalahnya ini loh, kok masalahnya ini. Yang rezekinya lagi seret itu Anda, tidak perlu nyalakan orang, malah nyalakan orang. Maka ketahuilah bahwa maksiat itu terkadang itu berarti nggak semua ya, kadang-kadang itu bisa menjadi sebab berhentinya atau mandeknya rizki.
Fadlub, maka carilah minallahi kepada Allah atau batain tobat. Maka ketika seperti ini kondisinya, maka segeralah bertobat. Anda langsung istighfar, ambil wudhu, istighfar sebanyak-banyaknya. Itu caranya. Jangan nyalahkan orang lain, jangan nyalahkan siapa-siapa. Langsung kita segera mencari tobat kepada Allah Subhanahu. Fa in kubila, mongko lamun diterima apa tobat. Jadi ketika seandainya tobat kita diterima, ya alhamdulillah, rizkinya disehatkan semuanya. Wa illa, seumpama tidak diterima, kita ini sudah begini, ternyata kita tobat, ya kok masih sama perasaanku. Saya ini istighfar setiap hari 1000, sholawat setiap hari 1000 selama sebulan. Praktek saja selama sebulan, istighfar 1000, sholawat 1000. Kok masih tidak diterima tobatnya? Tapi saya yakin diterima. Coba praktek saja kalau nggak bisa. Setiap hari 1000 selama sebulan, nggak usah banyak-banyak, selama sebulan. Ternyata kita melakukan, kita belum melakukan, belum pernah, nggak ada yang pernah melakukan. Setiap hari baca istighfar 1000 kali, sholawat 1000 selama sebulan. Ternyata nasibnya masih sama, nasibnya itu masih sama. Ya kadang ya begitu-begitu aja. Nah, maka wastagis, maka segeralah minta tolong billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakul, dan berkata, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka sering-sering berdoa doa ini. Sampean kalau sering-sering doa ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba doa bareng-bareng. Apa lo enggak? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Maka sampean baca ini, kalau doa baca ini setiap 5 waktu baca. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi. Wala takun lan ojo ono siro, jangan sampai anda kaman koyo wong atakan kan iso malehi ing atas semen arbauna sana walam taqrab bawah. Wala takun lan jangan sampai anda jangan ada kaman kayak seseorang atau yang datang kepada atau yang datang arbauna yang jadi apa namanya, janganlah kamu seperti orang yang berumur 40 tahun. Ya, ada orang sudah berumur 40 tahun. Walam tahrok, dan tidak pernah mengetuk babawahi, pintunya Allah, kotun babar belas, sama sekali. Ada orang umur 40 tahun tidak pernah mengetuk pintunya Allah, belas sekali saja nggak pernah. Jangan sampai yang sudah umur 40, kalau abang masih 17, yang sudah umur 40 tahun ke atas ini, 40 tahun ke atas, sudah sering-seringlah mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi Robbana, iso dapat apa? Bisanya cuma Robbana, enggak apa-apa. Kalau enggak gitu sholawatan, ini enggak apa-apa. Bisanya cuma itu enggak apa-apa. Kalau disuruh baca Quran sehari 5 juz ya enggak bisa, sudah tak jamin. Itu aja pokoknya. Ini maka doa-doa ini tulis hafali. Doa-doa gitu hafali. Nanti kalau di depan waktu awal-awal juga ada doa.
Sekarang ada doa lagi. Nanti ini catat, apa baca setiap Anda habis sholat, sekali dua kali terserah Anda. Kok ada orang umur 40 tahun sama sekali tidak pernah mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya. Karena umur 40 tahun itu umur krusial. Kalau 40 tahun kok biasa-biasa aja ya, nanti kedepannya biasa-biasa aja. Pinter enggak, goblok juga enggak, ya biasa hidup. Kaya enggak, miskin iya, ya miskin terus. Umur 40 tahun itu krusial, penentuan. Tapi jangan putus asa lagi-lagi. Allah itu bisa membuat orang pinter, hanya butuh ke depan mata. Mungkin kaya ya, asal kita tidak putus asa. Tapi kalau pakai teori ini, 40 tahun itu krusial, menentukan waktu yang menentukan. Kalau pinter sekalian, kalau kaya sekalian. Itu umur 40 tahun. Maka sampai lihat orang-orang yang kaya itu dia umur 40 tahun, 40 itu sudah tegap secara ekonomi yang sudah mantap. Sama orang yang kok ada ulama belajar di atas itu jarang yang pintar. Paling satu dua ada, tapi jarang. Lah ulama itu biasanya kiai itu dari kecil ditempa sudah mulai belajar. Sama. Sudah umur 40 tahun, kadang umur 40 tahun lebih. Setiap ngomong soal kaya itu susah itu. Tapi tetap yakin, maksudnya yakin apa? Bahwa Allah itu punya kudrah iroh, bisa jadi, nggak nunggu setahun. Wala takun kaman ata alaihi arba'una sana walam tafraq babarul wahiqat wa aksaru ma di tadi ya bahwa 40 tahun itu umur krusial. Jangan sampai kita tidak pernah mengetuk pintu. Maksudnya apa Gus mengetuk pintunya Allah? Ya tobat. Ya tobat itu ada caranya. Ada cara. Gimana tuh caranya? Nyari guru yang punya sanadnya jelas sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan asal ikut-ikutan. Harus dulu ngaji sama siapa, sama ini, ngaji sama siapa, sama ini, ngaji sama itu yang punya itu harus begitu. Nah, jangan asal ngaji saja. Nanti diajarin ngaji ternyata malah diajarin tata boga. Ya ngaji kok ngaji tata boga, nggak bikin kue malah itu namanya nggak ngaji. Bikin bom, nggak ngaji. Wa aksaru ma yukhafu 'alaika su'il khatim. Kebanyakan orang. Wa aksaru ma perkara wa aksaruma utawi ake-ake perkara yukhofu sing diwedeni alaika kepada anda semua itu su'ul khotimah, perkara yang paling banyak dikhawatirkan semua umat manusia itu adalah matinya su'ul khotimah. Maka Mbak Dadang biasa di Facebook itu apa ininya ada gambar keranda terus husnul khotimah, karena yang dicari orang sedunia itu yaitu husnul, matinya husnul, ending dari permainan semua yang ada di dunia ini endingnya jadi pahala, jadi itu ternyata yang dicari cuma itu. Ada orang kaya, ada kiai, ada petani, itu ujungnya yang dicari matinya husnul.